secara daring di Zoom maupun yang mengikuti konferensi pers ini melalui kanal YouTube Bank Indonesia, khususnya kolega-kolega dari ekonom, analis, akademisi, kementerian, lembaga, dan seluruh masyarakat yang menyaksikan konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur pada siang hari ini. Dalam 2 hari terakhir ini, tanggal 19 dan 20 Agustus 2025, telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur bulanan yang membahas asesmen kondisi perekonomian terkini dan rumusan respon bauran kebijakan. Dan pada siang hari ini telah hadir bersama kita di sini anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, yaitu Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Deputi Gubernur Senior Ibu Destri Damayanti, serta anggota Dewan Gubernur Bapak Yuda Agung, Ibu Aida S. Budiman, Ibu Filianingsih Hendarta, dan Bapak Riki P. Gozali. Dapat kami umumkan kepada teman-teman media sebelum memulai konferensi pers ini, seperti biasa nanti setelah penjelasan akan ada forum tanya jawab yang dilaksanakan secara daring. Jadi rekan-rekan nanti dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A Zoom dengan menyertakan nama dan asal media. Pertanyaan yang sejalan dengan tema pokok hasil RDG bulanan akan kami sampaikan dan akan direspon oleh Bapak Gubernur dan Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur. Untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilakan Bapak Gubernur untuk memimpin konferensi pers yang hari ini. Kami persilakan Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Yunanto Hediawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan, seluruh para ekonom, kolega dari kementerian lembaga, para akademisi, dan juga masyarakat luas. Selamat datang kembali pada siaran pers, konferensi pers, rapat Dewan Gubernur bulanan Bank Indonesia yang kami adakan hari ini. Saya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, beserta seluruh jajaran anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Bu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior, beserta juga Deputi Gubernur Yuda Agung, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta, dan Deputi Gubernur Riki Perdana Gozali akan menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan dan respon bauran kebijakan Bank Indonesia yang kami lakukan dalam rapat Dewan Gubernur bulanan 2 hari ini, 19 dan 20 Agustus 2025. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur ini, perkara kami mewakili Bank Indonesia beserta seluruh jajaran Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia mengucapkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita tingkatkan sinergi dan koordinasi untuk Indonesia maju, Dirgahayu Republik Indonesia. Baik, kami akan menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan, baik perkembangan, prospek, maupun juga arah bauran kebijakan Bank Indonesia. Pembahasan kami akan sampaikan dari asesmen dan prospek ekonomi global, ekonomi domestik, dari stabilitas moneter, makrobudensial, sistem pembayaran, dan respon bauran kebijakan Bank Indonesia yang kami putuskan dalam rapat Dewan Gubernur 19 dan 20 Agustus 2025 ini. Perkenalkan kami memulainya dari asesmen dan prospek perekonomian global. Perekonomian dunia melemah sejalan dengan meluasnya implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat. Sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal Amerika Serikat meluas dari 44 negara menjadi 70 negara. Dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula. Implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat tersebut menimbulkan risiko akan semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yaitu sekitar 3%. Di Amerika Serikat, prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih rendah sejalan dengan melemahnya permintaan domestik. Ekonomi India juga melemah seiring dampak tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi sehingga menekan kinerja ekspor dan sektor manufaktur negara tersebut. Sementara itu, ekonomi Eropa, Jepang, dan Tiongkok diperkirakan lebih baik seiring dengan kesepakatan tarif yang lebih rendah dan topangan belanja fiskal yang ditempuh oleh pemerintah negara-negara tersebut. Kecenderungan pertumbuhan yang lebih rendah dan menurunnya inflasi mendorong sebagian besar bank-bank sentral menempuh kebijakan moneter yang akomodatif kecuali Jepang. Di Amerika Serikat, tekanan inflasi yang cenderung menurun mendorong semakin kuatnya ekspektasi penurunan Fed Fund Rate ke depan. Meskipun demikian, dalam jangka pendek, ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut dan perlu tetap diwaspadai guna menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak rambatan global. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 lebih baik dari perkiraan. Ekonomi triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 5,12% year on year, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 sebesar 4,87% year on year. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi sejalan dengan penanaman modal yang tumbuh positif dan konsumsi rumah tangga seiring lebih tingginya mobilitas masyarakat. Ekspor barang dan jasa juga meningkat dipengaruhi oleh front loading ekspor ke Amerika Serikat sebagai antisipasi pengenaan tarif serta kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Secara sektoral, seluruh lapangan usaha juga membaik, termasuk lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan, serta lapangan usaha informasi dan komunikasi. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah meningkat, di mana wilayah Jawa mencatat pertumbuhan tertinggi. Pada semester 2 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik, didorong oleh tetap positifnya kinerja ekspor dan meningkatnya permintaan domestik, sejalan dengan ekspansi belanja pemerintah. Dengan realisasi triwulan 2 2025 tersebut, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan akan berada di atas titik tengah kisaran 4,6 sampai 5,4%. Sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan kapasitas perekonomian nasional. Dalam kaitan ini, belanja pemerintah termasuk melalui implementasi program-program prioritas pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi domestik. Dari sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran secara keseluruhan terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya inflasi dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal perekonomian nasional. Pada triwulan 2 2025, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah, ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang yang pada Juni 2025 mencatat surplus sebesar 4,1 miliar dolar Amerika Serikat, didukung oleh ekspor berbasis sumber daya alam dan produk manufaktur. Pada triwulan 3 2025, aliran masuk investasi portofolio ke
SBN terus berlanjut, di mana pada Juli dan Agustus 2025, data hingga 15 Agustus 2025 mencatat net inflow masing-masing sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan positif juga terjadi di pasar saham yang mulai mencatat net inflow pada bulan Agustus 2025 seiring dengan perbaikan prospek perekonomian Indonesia dan tren penurunan suku bunga yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2025 tetap tinggi, yaitu tercatat sebesar 152 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan import atau 6,2 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap baik, ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, yaitu dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB, dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Nilai tukar rupiah tetap stabil dengan kecenderungan menguat, didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Agustus 2025, data hingga 19 Agustus 2025 menguat sebesar 1,29% point to point dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2025. Perkembangan nilai tukar ini didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing terutama ke instrumen SBN serta meningkatnya konversi falas ke rupiah oleh eksportir seiring dengan penerapan penguatan kebijakan pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE-SDA. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil dengan kecenderungan menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik. Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan stabilisasi termasuk intervensi secara terukur di pasar offshore NDF non-delivery forward di luar negeri dan strategi triple intervention pada transaksi spot, domestic non-delivery forward, dan SPN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia SVBI, dan sukuk falas Bank Indonesia SUVBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2025 tetap terjaga rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi IHK Juli 2025 tercatat rendah, yaitu sebesar 2,37% year on year, ditopang oleh inflasi inti dan administered prices yang menurun, serta inflasi volatile food yang terkendali. Inflasi inti turun menjadi 2,32% year on year, dipengaruhi oleh konsistensi suku bunga kebijakan moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya, serta imported inflation dan harga pangan global yang rendah. Inflasi kelompok volatile food terkendali sebesar 3,82% year on year,
didukung oleh terjaganya kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP, TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Sementara itu, inflasi kelompok Administered Prices menurun menjadi 1,32% year on year. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2025 dan 2026 tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Selain itu, inflasi volatile food diperkirakan terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat transmisi penurunan suku bunga dari BI rate ke suku bunga pasar uang dan perbankan. Penurunan BI rate sebesar 100 basis point sejak September 2024 telah diikuti penurunan suku bunga di pasar uang, meskipun langkah lebih lanjut perlu ditempuh untuk mempercepat penurunan suku bunga perbankan. Di pasar uang, sejalan dengan penurunan BI rate pada Juli 2025 dan operasi moneter Bank Indonesia, suku bunga Indonesia terus menurun. Dari sebelum pengumuman penurunan BI rate pada Juli sebesar 5,14% menjadi 4,78% pada 19 Agustus 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun dari masing-masing 5,85%, 5,86%, dan 5,87% sebelum penurunan BI rate pada Juli 2025 menjadi 5,28%, 5,32%, dan 5,34% pada tanggal 15 Agustus 2025. Imbal hasil SPN untuk tenor 2 tahun menurun dari 5,86% menjadi 5,54%. Sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,56% menjadi 6,40%. Suku bunga deposito 1 bulan juga mulai menurun, yaitu dari 4,85% pada Juni 2025 menjadi 4,75% pada Juli 2025. Sementara itu, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. Pada Juli 2025, suku bunga kredit perbankan tercatat sebesar 9,16%, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya. Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Strategi operasi moneter pro market terus dioptimalkan untuk mendukung peningkatan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Dalam kaitan ini, volume lelang dan posisi SRBI terus diturunkan. Hingga 15 Agustus 2025, total posisi instrumen SRBI tercatat sebesar 720,01 triliun rupiah, menurun dari 916,97 triliun rupiah pada awal Januari 2025. Untuk mendukung ekspansi likuiditas, operasi moneter juga diarahkan pada tenor yang lebih pendek. Implementasi dealer utama, primary dealer, sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan
purchase agreement antar pelaku pasar dan karenanya memperkuat fleksibilitas dan manajemen likuiditas perbankan. Sementara itu, posisi instrumen SVBI dan SUVBI pada 15 Agustus 2025 tercatat masing-masing sebesar 4,56 miliar dolar Amerika Serikat dan 460 juta dolar Amerika Serikat. Untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter, Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam mensukseskan program-program dalam Asta Cita. Selama tahun 2025, data hingga 19 Agustus 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar 186,06 triliun rupiah, 186,06 triliun rupiah, yaitu melalui pasar sekunder sebesar 137,8 triliun rupiah dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaraan negara SPN termasuk syariah sebesar 48,26 triliun rupiah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk meningkatkan likuiditas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter, termasuk penurunan suku bunga dan penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada Juli 2025 tumbuh sebesar 7,03% year on year, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juni 2025 sebesar 7,77% year on year. Dari sisi penawaran, di tengah penurunan suku bunga moneter, pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia, perilaku perbankan masih cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, antara lain tercermin pada standar penyaluran kredit atau lending standar yang meningkat. Perbankan lebih memilih menempatkan kelebihan likuiditasnya pada instrumen surat-surat berharga. Longgarnya likuiditas perbankan tersebut juga ditopang oleh pertumbuhan DPK pada Juli 2025 yang meningkat sebesar 7% seiring ekspansi keuangan pemerintah. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang berorientasi ekspor, khususnya pertambangan dan perkebunan, serta sektor transportasi, industri, dan jasa sosial. Secara keseluruhan, perlambatan kredit mencerminkan permintaan dari pelaku usaha yang belum kuat dan cenderung menggunakan pembiayaan internal bagi usahanya. Berdasarkan penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja belum kuat yang masing-masing tumbuh sebesar 8,11% year on year dan 3,08% year on year. Sedangkan kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 12,42% year on year sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi. Sementara itu, pembiayaan syariah tumbuh sebesar 8,31% year on year, sedangkan pertumbuhan kredit UMKM masih rendah sebesar 1,82% year on year. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan perbankan, termasuk melalui kebijakan makroprudensial yang longgar dan mempererat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2025 berada dalam kisaran 8-11% year on year.
Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan. Hingga minggu pertama Agustus 2025, total insentif kebijakan likuiditas makrobudensial mencapai 384 triliun rupiah, 384 triliun rupiah yang disalurkan kepada Bank BUMN sebesar 171,5 triliun rupiah, Bank BUSN sebesar 169,2 triliun rupiah, BBD sebesar 37,2 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 5,7 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif kebijakan likuiditas makrobudensial tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas mendukung asta-cita pemerintah, yaitu pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta UMKM, ultramikro, dan hijau. Kedepan, kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan melalui optimalisasi insentif pada sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta selaras dengan program-program asta-cita pemerintah. Ketahanan perbankan tetap kuat dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Permodalan terjaga pada level yang tinggi, likuiditas perbankan tetap memadai, dan risiko kredit rendah. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR perbankan pada Juni 2025 tetap tinggi, yaitu sebesar 25,81%, sehingga masih mampu untuk menyerap risiko. Sementara itu, likuiditas perbankan juga terjaga longgar, yaitu tercermin dari tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK sebesar 27,08% pada bulan Juli 2025. Rasio kredit bermasalah non-performing loan perbankan terjaga rendah sebesar 2,22% secara bruto dan 0,84% secara neto pada bulan Juni 2025. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja di bidang sistem pembayaran, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2025 tetap baik, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan handal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital, yaitu terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet, pada Juli 2025 meningkat di seluruh komponen, sehingga tumbuh tinggi, yaitu 45,3% year on year dan mencapai 4,44 miliar transaksi. Sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna dan merchant, volume transaksi aplikasi mobile dan internet meningkat masing-masing sebesar 26,07% year on year dan 12,68% year on year, termasuk volume transaksi pembayaran digital melalui QR Indonesian Standard (QRIS) yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 162,77% year on year. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast tumbuh sebesar 37,56%
year on year sehingga mencapai 414,62 juta transaksi dengan nilai mencapai 1.016,48 triliun rupiah, 1.016,48 triliun rupiah di sepanjang Juli 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS Real Time Gross Settlement tercatat sebesar 959,32 ribu transaksi dengan nilai sebesar 19.791,9 triliun rupiah. 19.791,9 triliun rupiah di sepanjang Juli 2025. Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan UYD tumbuh 9,68% year on year menjadi 1.141,8 triliun rupiah, 1.141,8 triliun rupiah pada Juli 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, juga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Indonesia SPBI yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Juli 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran yang terus meningkat dan diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital EKD yang meluas dan semakin terintegrasi. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran SNAP juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi para pelaku perusahaan jasa sistem pembayaran. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur sistem pembayaran Indonesia SPBI, baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Dan untuk itu Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Itulah rekan-rekan hasil asesmen perkembangan prospek dari perekonomian global, perekonomian nasional, kondisi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang mendasari keputusan bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25%. Dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Keputusan penurunan suku bunga BI rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perkiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makrobudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong kredit pembiayaan, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan likuiditas perbankan bagi pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta penguatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing dengan memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga melalui penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui lelang sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI secara terukur dan pembelian surat berharga negara SBN di pasar sekunder, serta memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar. Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan domestic non-delivery forward di pasar domestik maupun transaksi non-delivery forward NDF di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara SPN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM. Asesmen lebih lanjut ada dalam lampiran siaran pers ini. Keempat,